Hai, nama saya Haikal Fadilah dan saya mahasiswa Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin dengan NIM 15026250007. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengobservasi film dengan judul Forrest Gump. Alasan saya memilih film ini karena film ini menyinggung keterbatasan seseorang tetapi masih memiliki daya juang yang tinggi. Film ini tak luput juga dengan peran pendidikan di mana pemeran utamanya mampu mengembangkan potensi dengan sikap, disiplin, konsistensi, dan kerja keras yang tinggi. Film ini juga mengingatkan kita dengan kalimat yang cukup terkenal, yaitu Run Forrest Run, yang dimana kalimat ini merupakan prinsip hidup yang dipegang oleh pemeran utama yang ia dapatkan ketika ia sedang dibully oleh teman-teman sekitarnya. Oke, langsung saja kita bahas film berikut. Pada durasi menit 3:37, Forrest Gump sedang duduk di halte dan ia menawarkan coklat kepada seseorang di sebelahnya. Lalu Forrest Gump mengutip kata-kata dari ibunya, yaitu "Life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get." Nah, dengan kalimat ini punya makna tersendiri yang tersimpan pada prinsip hidup pemeran utama yang bisa kita analisis tentang masalah pendidikannya, yaitu peran keluarga, pendidikan karakter, dan motivasi belajar pada pemeran utama. Lalu teorinya, yaitu pendidikan humanistik. Pada menit 6:20, adegan berlanjut dengan kilas balik kisah Forrest Gump ketika masih kecil, yang dimana ia memakai alat bantu kaki atau yang bisa disebut leg brace, dan ia mengalami kesulitan serta direndahkan oleh orang-orang sekitar, yang dimana masalah pendidikan yang bisa kita analisis yaitu bullying dan hambatan fisik pada anak. Nah, teorinya bisa kita sangkutkan dengan pendidikan humanistik dan pendidikan inklusif. Pada menit 6:38, yang Forrest atau Forrest ketika masih kecil mengatakan, "Mama always had a way of explaining things, so I could understand them." Yang dimana yang Forrest ketika itu dapat memaknai setiap perkataan ibunya ketika ibunya sedang menjelaskan sesuatu. Masalah pendidikan yang bisa kita analisis yaitu peran ibu terhadap anak atau peran keluarga, pendidikan karakter, dan motivasi belajar. Nah, teorinya bisa kita sangkutkan dengan pendidikan humanistik. Pada menit 7:34, yang Forrest ingin memasuki sekolah dasar. Tetapi ia mendapat perlakuan yang berbeda oleh kepala sekolah tersebut, yang dimana kepala sekolah tersebut merendahkan Young Forrest karena memiliki IQ sekitar 75. Yang dimana adegan ini kita analisis, Young Forrest mendapatkan diskriminasi pendidikan. Tokoh atau teori yang bisa kita sangkutkan yaitu pendidikan kritis dari Paulo Freire. Pada menit 8:20, ibunya Forrest atau yang bisa kita kenal Mrs. Gump tetap memperjuangkan hak pendidikan dan terus-menerus melakukan negosiasi dengan kepala sekolah tersebut, yang dimana masalah pendidikan yang bisa kita analisis yaitu hak pendidikan. Tokoh atau teori yang bisa kita sangkutkan yaitu Ki Hajar Dewantara. Pada menit 12:23, ketika Young Forrest ingin berangkat ke sekolah, ibunya berkata, "You do your very best now, Forrest." Yang dimana kalimat ini kita maknai tentang peran keluarga, pendidikan karakter, dan motivasi belajar, yang dimana bisa kita sangkutkan dengan pendidikan humanistik. Pada menit 13:07, Young Forrest masih mendapat perlakuan yang berbeda, yang dimana ketika ia sudah menaiki bis sekolah, ia tetap mendapatkan perlakuan bullying oleh teman-teman sekolahnya. Nah, masalah pendidikan yang bisa kita analisis yaitu bullying, yang bisa kita sangkutkan dengan tokoh Paulo Freire atau pendidikan kritis. Pada menit 13:46, Young Forrest mendapatkan tempat duduk ketika ia dipersilakan oleh Young Jenny, yang dimana seketika merasa diterima oleh Young Jenny dan memiliki semangat hidup setelah bertemu Young Jenny. Masalah pendidikan yang bisa kita analisis yaitu empati dan penerimaan sosial, yang bisa kita sangkutkan dengan pendidikan humanistik. Pada menit 14:29, saat
Young Forest mengobrol dengan Young Jenny, Young Forest mengutip kata-kata dari ibunya atau Mrs. Gump, yaitu stupid is as stupid does, yang dimana kalimat ini diingat Forest dan masalah pendidikan yang bisa kita ambil yaitu peran keluarga, pendidikan karakter, dan motivasi belajar yang bisa kita sangkutkan dengan teori pendidikan humanistik. Pada durasi menit 15 detik 41, adegan berlanjut ketika Young Forest dan Young Jenny berjalan bersama dan ia mendapat perlakuan intimidasi yang dimana teman-teman sekolahnya merundung Young Forest dan mengejar Young Forest dengan sepeda, yang dimana saat itu Young Forest masih memakai leg brace atau alat bantu kaki. Nah, masalah pendidikan yang bisa kita analisis yaitu bullying dan diskriminasi sosial. Tokoh atau teori yang bisa kita sangkutkan yaitu pendidikan kritis dari Paulo Freire. Pada menit 16 detik 03, Young Jenny seketika menyuruh Young Forest untuk berlari, yang dimana kalimat ini menjadi kalimat terkenal dalam film ini, yaitu dengan kalimat "Run Forest, run". Masalah pendidikan yang bisa kita ambil yaitu dukungan sosial terhadap perkembangan anak, yang dimana bisa kita sangkutkan dengan pendidikan humanistik. Pada menit 16:37, Young Forest seketika berlari, yang dimana ia masih kesulitan dalam berlari karena ia masih memakai alat bantu kaki. Dan saat ia mendapat kalimat dukungan dari Young Jenny, seketika ia mengalami percaya diri dan ia berlari sekuat mungkin sehingga alat bantu kaki itu hancur lebur. Dan ternyata Young Forest memiliki kemampuan kecepatan yang tinggi. Nah, dari adegan ini masalah pendidikan yang bisa kita ambil yaitu pengembangan potensi diri yang bisa kita kaitkan dengan John Dewey. Pada menit 21:23, adegan menceritakan Forest telah bertumbuh hingga dewasa. Dan ketika Young Forest menerima perlakuan bullying dari teman-temannya, dia seketika berlari dan berlari memasuki area pertandingan American football, yang dimana adegan itu sempat dilirik oleh pelatih American football dan menerima Forrest Gump untuk ikut serta dalam pertandingan tersebut, hingga pada akhirnya ia memenangkan pertandingan tersebut dan mendapatkan beasiswa. Masalah pendidikan yang bisa kita ambil yaitu pendidikan berbasis bakat, karena Young Forest ternyata memiliki kemampuan kecepatan yang tinggi dan membawanya untuk mendapatkan beasiswa untuk masuk kuliah. Tokoh yang bisa kita sangkutkan yaitu Ki Hajar Dewantara. Pada menit 22:32, Young Forest memasuki universitas, yang dimana ia mendapatkan beasiswa melewati jalur olahraga. Masalah pendidikan yang bisa kita analisis yaitu akses pendidikan, yang teori bisa kita sangkutkan yaitu pendidikan inklusif. Pada menit 31:15, Forrest Gump akhirnya lulus dari kuliah tersebut, meskipun ia sempat diremehkan oleh orang-orang sekitarnya. Masalah pendidikan yang bisa kita ambil yaitu kesetaraan pendidikan dan kesempatan belajar. Teori yang bisa kita sangkutkan yaitu pendidikan humanistik. Pada menit 32:40, Forrest Gump berkenalan dengan Bubba saat ia memasuki militer, yang dimana masalah pendidikan yang bisa kita ambil yaitu toleransi dan kesetaraan ras. Teori yang bisa kita sangkutkan yaitu pendidikan multikultural. Nah, analisis yang bisa saya simpulkan dari beberapa adegan ketika Forrest Gump masih kecil hingga Forrest Gump memasuki dunia militer sampai berkenalan dengan Bubba, kritik yang bisa saya sampaikan terhadap sistem pendidikan dari film tersebut sangatlah tidak menjunjung kesetaraan pendidikan, yang dimana kepala sekolah yang menolak dan merendahkan Young Forest ketika IQ-nya hanya 75 itu sangat menggambarkan diskriminasi pendidikan, yang seharusnya pendidikan itu berhak untuk semua orang, terlepas dari latar belakang sosial, keterbatasan mental seseorang, serta keterbatasan akademik seseorang. Solusi untuk
sistem pendidikan tersebut, yaitu mungkin masih bisa untuk meningkatkan pendidikan inklusif. Yang dimana pendidikan inklusif tersendiri itu untuk menyamaratakan kodrat orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, keterbatasan mental, serta keterbelakangan apapun. Simpulan yang bisa saya ambil dari film ini yaitu kita harus tetap menghargai seseorang walaupun ia memiliki keterbelakangan mental, keterbatasan fisik, dan keterbelakangan apapun. Karena setiap manusia itu berhak mendapatkan perlakuan yang sama, tidak membeda-bedakan atas dasar hal apapun. Karena itulah pentingnya pendidikan. Refleksi pribadi yang saya alami ketika saya menonton film ini yaitu adegan di mana ketika yang Forest dibully oleh teman-teman sekolahnya. Dan itu mengingatkan saya ketika masih kecil, saya juga pernah dibully oleh teman-teman sekelompok bermain saya. Yang dimana hal tersebut mengakibatkan saya trauma dan memilih-milih pergaulan lingkungan bermain. Baik, pesan pendidikan yang bisa saya sampaikan mengutip dari Ibu Evita, yaitu pendidikan tidak hanya menjadikan orang pintar, tetapi pendidikan menjadikan seseorang untuk memanusiakan manusia. Serta kutipan dari Tan Malaka, yaitu bila kaum muda terpelajar yang belajar di sekolah tidak berbaur sesama masyarakat sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.